Am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun. Atau adakah kamu mempunyai sebuah kitab yang diturunkan Allah yang kamu membacanya? Inna lakum fihi lama takhayyarun, bahwa di dalam kitab itu kamu benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Jadi baik dan buruk sesuai dengan selera mereka, sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan aturan mereka. Apakah seperti itu? Am indakum kitabun minas sama'i aw minal ardi takra'una fihi anna lakum fid dunya ma tuhibbun wa fil akhirati 'indallahi ma tashtahun. Apakah kamu memiliki kitab yang diturunkan dari langit? Atau kitab itu sudah ada di bumi yang selalu kamu baca? Bahwa kamu memiliki keinginan, selera dari kehidupanmu untuk menguasai dunia, berbuat semena-mena di alam dunia. Lalu kelak di akhirat kamu ini akan mendapatkan surga, mendapatkan apa-apa yang kamu senangi. Wa yasduqu hadzal wasfu 'ala al-yahud wan nasara. Ternyata sifat-sifat seperti ini itu cocok dengan orang-orang Yahudi dan dengan orang-orang Nasrani, sebagaimana keterangan dari surat Al-Maidah ayat 19 atau ayat 18. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, sehingga mereka melakukan apa saja yang mereka senangi, walaupun harus menganiaya, menjajah, merampok, dan lain sebagainya. Dan kelak mereka beranggapan memperoleh surga, memperoleh nikmat yang kekal. Padahal orang yang baik itu berbeda dengan orang yang tidak baik. Orang yang bertakwa itu berbeda dengan orang yang berbuat dosa. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Lalu Allah membantah kepada pernyataan mereka, pernyataan orang-orang Yahudi dan pernyataan orang-orang Nasrani. Qul falima yu'adzibkum bidunubikum. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Kalau kamu sebagai kekasih Allah, maka tentunya kamu tidak akan disiksa. Mengapa kamu disiksa? Qul falima yu'adzibukum bidunubikum. Katakanlah, maka mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Itu hanya sebagai suatu pengakuan belaka. Kronologi orang-orang Yahudi mengucapkan seperti yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 19. Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu ahibba'ullahi nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu. Wa innahum qalu inna Allah auha ila Israila
anna wuldan min wuldika adkhalahumun nar wa yakununa fiha 40 yawman hatta tutahhirahum wa ta'kula khatayahum wa dzalika qawluhu ta'ala lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengatakan kami sebagai putra-putra Allah dan kami sebagai kekasih-kekasih Allah. Mengapa mereka mengatakan sebagai putra-putra Allah? Karena mereka beranggapan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Israel bahwa ada turunan dari anak keturunannya kelak dimasukkan ke dalam api neraka. Akan tetapi tidak kekal selamanya di api neraka, mereka hanya dihukum selama 40 hari saja. Maka hukuman itu sudah bisa membersihkan mereka dan sudah bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan mereka. Sehingga mereka mengatakan kita bebas untuk melakukan apapun. Kita bebas untuk melakukan perbuatan semena-mena. Karena kita sebagai putra-putra Allah dan sebagai kekasih-kekasih Allah. Kalau seandainya kita dihukum ke dalam api neraka, itu pun hanya beberapa hari. Dan kita tidak kekal selamanya di dalam api neraka. Lidah, hum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Surat Ali Imran ayat 24 menjelaskan, menirukan keyakinan orang-orang Yahudi bahwa kami tidak akan tersentuh dengan api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dengan dasar keyakinan mereka yang salah, yang sesat, lalu mereka berbuat kerusakan di bumi. Wa amman nasara fa inna fariqam minhum qala lil masih ibnullah. Adapun orang-orang Nasara mereka berpendapat, atau ada sebagian mereka berpendapat bahwa Al-Masih itu sebagai putra Allah. Jadi dia memiliki otoritas penuh sebagai Tuhan. Dengan dasar ini pula akhirnya mereka berbuat kerusakan di bumi. Illa annal maqsuda bil ayati allati nufassiruha utat Quraisy ma'al ilmi annahum lam yad'u wujud hadha al-kitab walakin al-qasd min al-khitab ifhamukum wa annahu la dalila وما يشبه الدليل على أنهم مع المتقين وأن لهم ما يتخيرون. Hanya saja yang kita maksudkan dengan ayat tersebut, am lakum kitabun fi tadrusuna anna lakum fi ilama takhayyarun. Yang kita maksudkan adalah untuk para durjana Quraisy. Padahal semua tahu bahwa masyarakat Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy itu tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki lembaran-lembaran suci. Tapi mengapa mereka ini semena-mena menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang paling baik, orang-orang yang paling bertakwa? Apakah perbuatan mereka ini dibenarkan?
oleh kitab mereka. Padahal mereka ini tidak memiliki kitab. Sebab mereka ini sebagai penganut agama yang bukan dari agama samawi. Walakinnal qasda minal khitabi afhamuhum. Jadi sengaja dipaparkan untuk mematahkan argumentasi orang-orang musyrik Quraisy yang membela atas perbuatan mereka yang salah, membela atas perbuatan mereka yang sesat, padahal mereka tidak memiliki kitab. Mereka tidak memiliki lembaran-lembaran suci sebagaimana kitab itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan yang dimiliki oleh orang-orang Nasrani. Wa annahu la jalila wa ma yashbihul jalil. Itu jelas-jelas mereka ini melakukan perbuatan dosa dan semena-mena tidak didasari dengan suatu bukti. Karena mereka tidak memiliki kitab. Ala anna umma'al muttaqin wa anna la umma yatakhayyaru. Mereka menyamakan diri mereka sebagai orang-orang yang bertakwa. Maksudnya mereka itu orang-orang yang berdosa, tapi mereka menganggap sebagai orang-orang yang bertakwa. Tidak pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Begitu juga mereka meyakini bahwa kelak mereka ini akan berada di dalam surga. Mereka akan mendapatkan nikmat yang kekal. Hal tersebut difirmankan dalam surat Fatir ayat 40 dan surat Zukhruf ayat 21. Allah berfirman, "Qul ara'aytum syuraka'akum alladziina tad'uuna min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati am atayna kitaban wa hum 'ala bayyinatin min bal in ya'idu adh-dhalimuna ba'dhum ba'dhan illa ghurura." Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. Atau mereka mempunyai saham dalam penciptaan langit. Atau adakah kami memberi kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapat keterangan yang jelas daripadanya. Sebenarnya orang-orang zalim itu sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian yang lain, melainkan tipuan belaka. Nah, katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang sekutu-sekutumu yang kamu seru selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku bagian manakah dari bumi ini yang telah mereka ciptakan. La syai'a wallahi khalaqu minha. Tidak ada berhala mereka yang ikut serta terlibat di dalam proses ciptaan alam. Am lahum syirkun fis samawati. Ataukah mereka mempunyai saham dalam penciptaan langit? La wallahi ma lakum fiha syirkun. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit, tidak ada satupun yang membantu kepada dia ketika dia menciptakan alam semesta. Am atainahum kitaban fahum ala bayyinatin min.
Atau adakah kami memberi kepada mereka sebuah kitab sehingga mereka mendapatkan keterangan? Yaqulu am atainahum kitaban wa huwa ya'muruhum an yusyriku. Maksudnya setelah kita memberikan mereka kitab, lalu kitab itu memerintahkan mereka supaya menyekutukan Allah. Tidak pernah mereka itu diberi kitab. Bal in ja'idul zalimuna ba'duhum ba'dan illa ghurura. Sehingga mereka, orang-orang yang zalim itu, sebagian dari mereka tidak menjanjikan kepada sebagian yang lain, melainkan hanya tipuan. Wa dzalika qawlu ba'dihim li ba'din ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa huda'at. Jadi mereka ini antara yang satu dengan yang lain mengucapkan bahwa mereka menyembah kepada berhala itu hanya semata sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tentunya itu bohong. Tidak benar. Karena mereka mempunyai alasan tidak yakin menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa disifati, tidak bisa dilihat. Mereka lebih senang, lebih yakin apabila melihat kepada Tuhan yang bisa disifati, yang bisa dilihat. Al-Hasan, ayat selanjutnya, am atainahum kitaban min qablihi wa hum bihi mustamsikun. Atau adakah kami memberikan sebuah kitab kepada mereka sebelum Al-Quran, lalu mereka berpegang teguh dengan kitab itu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang jelas menolak kepada orang-orang musyrik, tidak membenarkan kepada mereka karena mereka menyekutukan Allah, serta mereka menyekutukan Allah itu tidak didapatkan bukti, tidak didapatkan dasar, tidak didapatkan dalil. Al-hasil, jadi ayat-ayat ini ingin menjelaskan ketika orang-orang yang berdosa itu menganggap sebagai orang-orang yang bertakwa, apa dasar mereka? Mereka sudah semena-mena melakukan perbuatan aniaya, berbuat kerusakan, lalu mereka meyakini kelak di dalam kehidupan akhirat akan mendapatkan surga. Ini yang tidak bisa dibenarkan oleh ayat-ayat tersebut. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala at-tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.